Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yani dari kelas A2 dengan NIM 2281130064 akan mempresentasikan proposal skripsi dengan judul Persepsi Santri terhadap keefektifan program tahsus tajwid dalam memperbaiki bacaan Al-Quran di Pesantren Al-Fatah Temboro. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Abdul Mukris MPD selaku pembimbing dan dosen mata kuliah ini. Latar belakang masalah daripada proposal saya adalah Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memiliki peran sentral dalam membentuk karakter dan spiritualitas umat. Di antara berbagai disiplin ilmu yang diajarkan, membaca Al-Quran dengan benar sesuai kaidah ilmu tajwid menempati posisi fundamental. Al-Quran sebagai pedoman hidup mensyaratkan pembacaan yang tartil, baik dan benar, agar makna yang terkandung tidak berubah. Kesalahan dalam melafalkan huruf, makharijul huruf, atau menerapkan hukum bacaan tajwid dapat mengubah arti ayat, sehingga berdampak pada aspek keabsahan ibadah. Identifikasi masalah. Pertama, masih terdapat santri yang belum lancar membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid, meskipun telah mengikuti program tahsus tajwid. Walaupun masih ada, ini masih sedikit sekali santri yang belum lancar membaca Al-Quran. Yang kedua, persepsi santri terhadap metode, waktu, dan sistem pembelajaran dalam program tahsus tajwid bervariasi. Yang ketiga adalah diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan program untuk meningkatkan mutu pembelajaran tajwid di pesantren. Pembatasan masalah. Penelitian ini hanya difokuskan pada persepsi santri terhadap keefektifan program tahsus tajwid dalam memperbaiki bacaan Al-Quran di pesantren Al-Fatah Temboro. Penelitian ini tidak membahas secara mendalam aspek kurikulum, kompetensi pengajar, atau evaluasi kelembagaan secara menyeluruh. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana persepsi santri terhadap tujuan dan pelaksanaan program tahsus tajwid di pesantren Al-Fatah Temboro. Yang kedua, bagaimana pandangan santri terhadap metode pembelajaran yang digunakan dalam program tahsus tajwid. Yang ketiga adalah bagaimana pengalaman santri dalam mengikuti program tahsus tajwid dalam upaya memperbaiki bacaan Al-Quran. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui persepsi santri terhadap tujuan dan pelaksanaan program tahsus tajwid di pesantren Al-Fatah Temboro. Yang kedua, untuk menggali pengalaman santri dalam mengikuti program tahsus tajwid dalam upaya memperbaiki bacaan Al-Quran. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat keefektifan program tahsus tajwid menurut persepsi santri. Dan yang keempat adalah untuk mengetahui penilaian santri terhadap dampak program tahsus tajwid terhadap kemampuan mereka dalam membaca Al-Quran secara benar dan tartil. Manfaat penelitian. Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak yang terkait dengan proses pembelajaran Al-Quran di lingkungan pesantren. Manfaat teoritis yaitu untuk menambah khazanah keilmuan di bidang pendidikan Islam dan untuk memperkaya literatur penelitian kualitatif dalam bidang studi Al-Quran dan pendidikan pesantren. Selanjutnya, manfaat praktis bagi pesantren menjadi bahan evaluasi untuk menilai sejauh mana program tahsus tajwid, dan bagi lembaga pendidikan lain yaitu untuk menjadi referensi atau model dalam merancang program pembelajaran Al-Quran yang efektif. Selanjutnya, kajian pustaka. Kajian teoritis, persepsinya dalam konteks pendidikan, khususnya di pesantren, persepsi santri terhadap suatu program pembelajaran menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program tersebut. Bagi santri,
Sebagai subjek penelitian kualitatif, santri dipandang sebagai individu memiliki pengalaman, pandangan, dan penilaian subjek terhadap program pendidikan yang diikutinya. Dan bagi bacaan Al-Quran, kemampuan baca Al-Quran tidak hanya ditentukan oleh penguasaan teori, tetapi juga oleh latihan yang kontinu dan pembiasaan pembacaan dengan bimbingan guru. Kerangka pemikiran. Program tahfiz tajwid di Pesantren Al-Fatah Temboro merupakan upaya sistematis untuk memperbaiki bacaan Al-Quran santri melalui pembelajaran yang terfokus dan intensif. Program ini mencakup komponen pengajar, metode pembelajaran, materi tajwid, serta praktik pembacaan Al-Quran secara rutin dan terarah. Dan selanjutnya adalah pengalaman santri selama mengikuti program tersebut membentuk persepsi mereka terhadap keefektifan program. Metodologi terdiri dari pendekatan dan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam persepsi santri terhadap keefektifan program tahfiz tajwid dalam memperbaiki bacaan Al-Quran. Dan subjek dan informasi penelitian santri peserta program tahfiz tajwid di Pesantren Al-Fatah Temboro. Lokasi dan waktu penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan santri, ustadz, ustazah, serta hasil observasi proses pembelajaran dan interaksi dalam program tahfiz tajwid. Kemudian ada data sekunder, terdiri dari struktur kurikulum program, jadwal pembelajaran, catatan evaluasi bacaan santri, profil pondok, foto atau dokumen kegiatan, arsip terkait pembelajaran Al-Quran. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, in-depth interview, kemudian observasi partisipatif, dan selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis, visual maupun arsip resmi dari pondok. Teknik analisis data yaitu reduksi data. Data yang diperoleh dari lapangan diseleksi, diringkas, dan dikelompokkan sesuai tema. Reduksi dilakukan sejak awal pengumpulan data dan berlangsung terus-menerus. Kemudian penyajian data atau data display. Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif, bagan hubungan antar konsep atau matriks tematik. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan diambil berdasarkan pola temuan data. Keabsahan data atau validitas data. Pertama, triangulasi sumber. Membandingkan data yang diperoleh dari santri, ustadz, pengurus, dan dokumen pondok. Yang kedua itu triangulasi teknik. Menggabungkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi untuk menguji konsistensi data. Yang ketiga adalah member check. Mengonfirmasi kembali hasil wawancara atau interpretasi data kepada informan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan yang keempat adalah perpanjangan keikutsertaan. Peneliti berada cukup lama di lapangan untuk memahami konteks dan mengurangi kesalahan interpretasi. Prosedur penelitian yaitu pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pengumpulan data, yang ketiga tahap analisis data, dan keempat tahap pemeriksaan, yang kelima keabsahan data, yang terakhir adalah tahap penyusunan laporan. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.